Dan dari mana lu? Ini gue dari warteg dapat merchandise. Anjir, kayak Boris Johnson. Bukan goblok, Boris Bokir. Lu tahu Boris Johnson Gak tahu gue. Perdana Menteri Inggris. Mana gua apal Perdana Menteri aja. Iya banyak yang bilang. Enggak, ini gue merchandise gue langganan merchandise anjing. Si Jol kenapa? Kenapa sih? Kan lagi bosen gak sih sama sosmed nih anjir? Kenapa emang? Ini karena aku ada grup bapak-bapak. Oke. Bapak-bapak semua dong. Iya. Cuman kok ngirimnya itu apa sih? Gambar-gambar cewek mulu. Maksudnya? Ya kadang biasanya ada yang fotoin cewek di angkot lah. Ada Oh. yang fotoin cewek seksi lagi di mana. Nah yang terbaru nih kayak nge-combine generate AI gitu loh. Oh iya. pakai AI. Foto orang diambil ditaruh di combine berdua gitu generate ya. Iya tapi pada dasarnya dia cuma fotonya dia sendiri doang. Oke. Generate-nya itu nanti ditambahin ada foto ceweknya. Dan biasanya itu pose-posenya pose-pose mesra. Bisa jadi ngerangkul sampai grepe-grepe. Ya Allah, parah banget lu. Kalian ini enggak? Ya nggak tahu ya kalian ikut sosmed apa enggak ya. Kemarin kan pemain timnas tuh Arhan apa Rizky Ridho gitu. Iya. Ada yang ngeditin foto itu, cu. Oh iya karena Terus banyak fansnya. Oke. Terus sampai dia speak up loh di story-nya dia. Goblok, cu. Iya emang parah sih. Iya. Ditambah kalau bapak-bapak muatannya cabul biasa. Iya itu dia. Iya muatannya cabul, bener dah muatannya cabul. Kadang gua suka kasihan sama itu cewek itu kan random diambil. Iya. Random diambil dari mana, Pinterest gitu, nggak tahu. Iya. Dapatnya di mana gitu. Kenapa bapak-bapak tuh ngeditnya malah kesan ke pornografi gitu ya? Kalau aku gini, itu ada dua kombinasi sih. Kenapa? Pertama gagap teknologi, sama emang dasarnya dia ngecengan aja bro. Udah gagap Iya. di combine. Jadi kayak gini. Mungkin di zaman dia belum ada AI kali ya. Iya. Ada teknologi, jadinya sihir dulu nih. Jatuhnya sihir. Iya. Jadi ngelihat apa perkembangan teknologi sekarang tuh mungkin karena saking enaknya dan saking gampangnya. Iya. Udah langsung main gitu-gitu doang, coy. Aduh. Oh itu ya. Masalahnya juga dia kalau nge-forward gambar-gambar kayak gitu ya ngirim di grup tuh beberapa ada. HD. Ya? Penuh men HD. Penting enggak ke download kata gua. Ini sampai penuh loh galeriku loh. Aduh. Iya tapi istrinya apa namanya? Gimana ya? Istrinya tuh kadang suka gak merhatiin gitu. Maksudnya kan biasanya orang yang berpasangan kan. Nah, itu tuh kayak kok nggak ada pengawasan dari istri. Iya makanya, kenapa istri nggak ngecek HP-nya ya gitu? Iya, menurut kenapa Jul? Menurutku ada sisi ininya, patriarkismenya. Waduh, iya dong. Biasanya kan kalau bapak-bapak tuh kan ngomong sama istri, kamu jangan sentuh HP-ku, jangan buka HP-ku, biasanya gitu kan. Karena tidak terpantau. Waduh, itu dia. Satu sisi bisa jadi patriarki atau satu sisi istri-istri mereka sibuk di FB Pro. Challenge mingguan, ada. FB Pro sekarang buat ibu-ibu itu rame cuy. Iya rame tapi aneh cuy. Random banget. Salam interaksi bahasnya gimana salam interaksi lagi. Jadinya kan kalau saking banyaknya foto-foto kayak tadi kan aku kan nge-save ya. Iya. Kan aku lihat jadi ngaceng gitu loh. Iya. Enggak kenapa kalian save? Karena kan tinggal di-ignore aja. Iya sih. Ya lumayan lah bro. Lihat. Enggak maksudnya ngelihat oh ini ternyata bedanya AI sama foto asli gini. Oh iya. Oh nyapu sendiri gua. tapi itu bahayanya penggunaan AI zaman sekarang sih. Iya benar. Iya jadi salah gunakan gitu. Soalnya di Sweden ya, Sweden tuh baru nerbitin RUU. Apa itu? Rancangan undang-undang soal wajah masing-masing orang Sweden itu dilindungi haki. Oh iya. Jadi nggak sembarangan generate. Mau keren sih. Contoh misalnya nih ya. Gimana? Gue punya foto lu berdua. Terus gue mau ngegenerate kita jadi ini apa namanya pagar betis gitu ya buat bola. Pagar betis bola, iya. Kalau di sini kan nggak ada rulesnya kan, iya. Nggak ada aturannya. Kalau di Sweden, lu bisa nggak nuntut gua karena tanpa izin lu pakai begituan. Karena itu kan udah disatukan dalam satu payung hukum kan. Nah dan itu. Sweden juga kan punya apa sih? Aku bilangnya ya, itu loh kayak ngegenerate geometrik muka manusia. Nah, itu sudah tersatukan dalam satu sistem. Iya. Makanya dibikin RUU kayak tadi dia bilang. Oh iya, itu keren sih. Itu tuh dia nyiapin ke depannya gitu supaya nggak orang sembarangan gitu. Iya. Tapi menurut lu gimana sih maksudnya dengan penyalahgunaan AI ini? Padahal AI kan alat ya, alat yang seharusnya kita gunakan dengan baik gitu, malah disalahgunakan. Ya gimana ya, karena kadang kita tidak memantaskan diri sama alatnya. Iya gitu. Kalau misalnya lu nih beli laptop yang speknya gaming, speknya gahar, ya pasti kan lu akan ngejar skill yang dimana dia bisa dipakai semaksimal mungkin. Betul. Masalahnya kita ngeliat AI, ya udah kayak tools mainan aja. Iya.
Dan itu nggak dilihat bahayanya gitu. Takutnya malah jadi apa ya, arena entertainment gitu loh. Bukan arena untuk kita ngembangin diri. Karena pada dasarnya kan AI buat apa sih? Buat toolsnya kita ya paling nggak buat belajar lah ya. Iya, paling gampang deh buat belajar gitu. Tapi sekarang malah arahnya rada belok ke sisi entertain. Itu dia. Nah, kalau di gua kan desain grafis nih. Dengan adanya AI itu lumayan menunjang kerja gua. Iya benar. Misalnya ada customer nih mau nyablon baju. Kan ada beberapa misalnya fotonya dibikin animasi. Dengan adanya AI kan gampang gitu. Iya. Gua rubah animasi, mukanya gue ganti SpongeBob. Kebayang nggak ada orang di mock up SpongeBob. Itu mah ngerjain Mas. Aneh. Tapi AI itu masih beretika loh menurut gue. Seperti apa? Contoh misalnya gini, gue juga sama gue tuh kadang kalau orang mau dipercetakan nih ya kan, gue ada orang mau nyetak stiker gitu, kayak misalnya stiker dia ngasih gambar jelek. Itu kayak maaf gitu, kami tidak bisa memproses gambar karena kualitasnya terlalu rendah. Coba kalau orang, aduh sakit mata gitu tuh. Untung masih sopan ya. Gak pernah ngeluh ya. Gitu. Aduh. Dan kalau di ini kalau ngomong sisi kerjaan sih, kalau di bagian kerjaanku nih, aku kan dokter bangunan ya. Dokter bangunan. Arsitek. Ini arsitek nih apa? Cita-cita kecil. Oh iya. Dia kesampaian, kalau kita enggak. Kesenjangan sosial sekali kawan. Ini. Ya tentu arsitek sebenarnya butuh AI mah butuh ya. Iya. Tapi kan balik lagi sebagai tools. Aku dulu pernah ingat dosenku pernah bilang gini bro. AI itu nggak punya feel, nggak punya soul. Jadi khususnya untuk arsitek nggak ada ketakutan untuk digantikan oleh AI. Iya benar. Cuman ternyata terjadinya di lapangan masih ada yang goblok. Jadi contohnya. Jahat banget. Kan kalau kita ngepresentasikan desain itu kan pasti ada ya presentasi konsep gitulah kan. Nah, itu dia tanya AI, ChatGPT atau Gemini. Hasil langsung di copy paste. Langsung di copy paste, dan yang paling ironinya adalah orang-orang ini tuh mengandalkan ini sebagai tools utama. Iya benar. Jadi udah dapat jawabannya dari AI, tak copy paste masuk presentasi, udah beres. Kadang ada detail kecil yang mereka nggak sadar. Iya. Di bawahnya tuh ada teks, apakah saya mau tambahkan? Keciri banget. Keciri. Itu tuh keciri nggak baca. Iya itu blunder itu. Ciri banget AI. Atau ada logonya kan enggak? Iya ada logonya. Beberapa perusahaan di luar ya, gua nggak tahu kayak modelan apa gitu, dia pakai deskripsi webnya itu kecil by ChatGPT karena biasa ChatGPT nawarin apa sih namanya kayak untuk informasi yang lebih dalam dengan itu. Artinya dia mau copy paste aja nggak hati-hati. Iya. Aku khawatirnya kalau ini si kliennya tuh juga sama-sama kucluk ya. sama-sama nggak paham juga nih. Saya ada alternatif ini mau ditambahkan. Nah, ngertinya dari klien ini, ini berarti arsiteknya inisiatif ya. Iya. Tapi ternyata, boleh, saya mau tuh ditambahkan. Tidak ada. Tapi jangan ini ya, maksudnya gue baru baca berita. Ada di Amerika Serikat kasus remaja umur 16 tahun mengakhiri hidupnya gara-gara curhat di ChatGPT. Aduh. Aneh banget. Curhat ke AI, sumpah. Oke, kronologi gimana tuh? Yang gue baca sih, dia sama orang tuanya tuh kurang komunikasi lah gitu. Kayak motherless, gitu-gitu. Boneless. Ager-ager gitu. Boneless. Iya, jadi akhirnya dia lunak. Iya. Pokoknya les-les aja gitu. Jadi saya mau ngomong les sugar gitu, enggak cocok. Lanjut, Bro. Dia akhirnya enggak punya teman, curhatlah ke ChatGPT, ke AI gitu. Gimana caranya, entah suatu saat dia stres, dia nanya ke ChatGPT gimana caranya bunuh diri, mengakhiri hidupnya gitu. Iya, akhirnya mengakhiri hidup beneran dia. Nah, gini ya, yang gue tahu tuh sekarang tuh ada panduan komunitas di GPT. Jadi kalau mengenai soal nyakitin, bentuk terorisme, SARA gitu. Itu tuh biasanya di maintain sama dia. Ini kenapa kok bisa sampai nyaranin itu? Itu dia, gua nggak tahu promnya apa ya maksudnya. Gua juga nggak mau tahu kan sebenarnya. Gua nggak mau bunuh diri gitu. Tapi penyelidikannya gimana? Penyelidikannya dengan cara dia mengakhiri hidupnya seperti apa, dan dicek ChatGPT-nya memang sama gitu. Di promnya, di saran GPT-nya? Iya, saran sama gitu. Itu. Waduh. Tapi aku herannya gini bro.
ini sih aku percaya kata Prof. Stella Christie ya. Iya. Kata Prof. Stella Christie itu AI dibuat dengan cara menginput informasi sebanyak-banyaknya dalam sebuah prompt. Iya. Nah, tapi promptnya ini memang udah didesain seperti otak kerja manusia ya. Iya. Berarti kalau misal case-nya kayak Aldi bilang tadi, berarti ada orang yang memasukkan prompt bagaimana caranya bunuh diri ke situ dong. Oh iya. Iya juga ya. Iya pastilah. Karena kan informasi luas. Iya. Nah yang gue bingung tuh pas di pengadilan. Kenapa tuh? Kan ada pembuktian kan. Iya. Amerika kan benar-benar menegakkan hukum. Tuh. Di pengadilan tuh. Maksudnya AI itu sebagai terdakwa kan nantinya. Iya. Iya kan? Iya. Buktinya apa? Bukti dari terdakwa itu adalah tadi chatnya tadi. Iya. Nunjukin segala macam. Nah AI ini emang gak ada ngebantah. Mungkin pas disalahin dia gak ngebantah. Iya. Cuma dia nawarin untuk naik ke premium. Masih bisnis. Masih sialan. Masih juga. Boleh. Mungkin masnya kalau ke premium daya risetnya makin jauh. Nah, iya. Tapi anjing juga kalau sampai ke premium. Fuck. Tapi gimana ya? Gimana ngelihat hukum Amerika gitu? Gue juga bingung ngelihat eksistensi AI disalahin. Apakah AI kalau misalnya di kita kan SKCK-nya jelek gitu? Nggak tahu kan. Itu di situ. Tapi balik lagi peran orang tua sih. Karena itu tidak ada pengawasan orang tua kan. Iya benar-benar. Tapi selain itu juga ada berita optimis dari Albania. Nah, kasih tahu bro. Salah satu negara di Balkan yang menurut 100 tahun belakangan tuh sering jadi daerah konflik ya. Albania maksudnya beberapa daerah Balkan tuh. Dia merevolusi pergerakan pertama kali dalam sejarah mengangkat menteri AI. Iya. Ngangkat menteri AI. AI jadi menteri. Jadi menteri. Oke. Berarti menterinya AI. Enggak, tadi kupikir menteri AI. Maksudnya menteri yang khusus ngurusin AI. Enggak. Tapi ternyata si menterinya ini AI. Iya. Wih, gokil sih. Coba gimana? Bayangin tuh. Menterinya aja AI. Itu ya, satu kementerian isinya komputer ya kan. Aduh, nanti kalau ditanya ya, menteri ini kenapa nggak hadir? Mati lampu. Wifi jelek gitu. Berarti kalau mau reshuffle udah tinggal cabut-cabut doang dong. Iya dong. Gampang reshuffle. Sama kalau menterinya AI berarti premiumnya 5 tahun masa jabatan. Iya tuh. Oh, premiumnya 5 tahun. Premiumnya 5 tahun. Waduh, ngeberatin banget ya. Oh, tapi kalau seumpama itu nantinya dikalkulasikan sebagai pajak, masih make sense sih. Iya, masih lebih hemat. Masih make sense. Ya kalau menterinya AI sih better ke ini AI kan nggak punya istri tuh. Yang biasanya pelesiran luar negeri nggak bisa tuh gitu, nggak bisa. Iya benar. Istri-istri pejabat kayak gitu. Udah menarik. Iya. So misalnya kalau lagi rapat nih. Iya. Presiden sama menteri. Iya. Misalnya presidennya otoriter. Iya. Ngebungkam menterinya. Iya, yang si AI. Iya. Tinggal cabut aja kan gitu. Gampang gitu. Apalagi kalau di Indonesia menurut gue lebih cocok. Iya. Karena ya pejabat-pejabat kita tahu kan. Sekelas menteri tuh kalau jalan gitu. AI itu ngobrol download. Iya. Mau ngobrol sama menteri download bang gitu. Aduh. Ini buk tototnya bro. Iya buk totot kan. Itu lumayan ganggu gak sih? Lumayan ganggu. Itu kalau yang nggak installnya Premiere nggak dapat premium. Oh ya premium. Nggak dapat blue totot tuh. Aduh, gue aneh sih. Gue aneh dalam artian kalau menterinya AI, gimana pertanggungjawabannya ke legislatif? Iya tuh. Wah itu bingung banget ya, itu bingung. Itu udah another level sih. Waduh, another level tuh udah gak kebayang tuh gue tuh. Aduh. Aku tuh mikirnya gini, kalau misal menteri-menteri Albania nih AI, itu kalau kopdar gimana ya? Masa minumnya kuota? Minumnya kuota. Glek 5 giga. Sialan. Menteri AI dikumpul tuh. Satu laptop semua kan. Jadinya toko laptop. Iya. Benar. Jadi contoh misalnya gini, dalam satu kabinet ada menteri 25 gitu. Yeah. Yang diangkat jadi AI sebagai menteri itu udah 20. Yang 5 ini operator jatuhnya. Operator warnet ya enggak sih? Komputer mulu. Tapi kalau Albania aku takutnya ada satu disadvantage lah. Iya. Kekurangannya. Takutnya kalau menteri-menteri ini AI-nya ya pada jeblok semua tuh ngebul kan. Iya. Nanti dikiranya Vape Store aja. Iya lagi kebakaran servernya. Vape Store baru nih, bukan nih kebakaran goblok. Kita mau lihat di sejauh mana Albania bakal maju dan sukses ngangkat menteri AI itu ya kan. Selama ini kan kalau kita kan ngangkat menteri ya yang ya gitulah gitu. Iya. Enggak, gue bingung. Maksudnya yang masukin promptnya siapa gitu? Iya ya, yang nanya apa? Iya. Gue juga bingung tuh. Itu ya pertanggungjawaban ke presiden gimana? Itu dia. Aku sih ini jawaban lurus ya. Iya. Menterinya memang AI, tapi mungkin ada kementerian AI. Oh. Berarti ada
satu segelintir golongan yang ngatur kebijakan AI bekerja ini sebagai menteri ya. Iya. Harusnya sih gitu. Ya mending dia aja jadi menteri. Lah iya. Ngapain premium? Tapi solo player aja. Ini aduh tapi dark joke sih. Kenapa? Jangan skip aja. kita main aman. Di sosial media ada yang tren sama sih sama yang soal nge-generate itu yang time lapse kita kecil sama kita gede pelukan di belakang hordeng. Oh iya. Iya. Lu ada ikutan tuh kemarin gue liat tuh. Ikutan. Kenapa lu ikutan begitu? FOMO aja. Lu ikutan Jul? Bentar, aku tadi masih blank nih. Enggak yang enggak. Dark jokes enggak tahan, Bro. Aduh. Astaga, masih dicoba. Lu tahu enggak kenapa gue bawa ini? Kenapa? Keringetan. Dark jokesnya udah banget. Arif ternyata gak suka dark joke loh. Jelas banget. Ya tadi gimana? Iya, jadi lu punya foto masa kecil, foto masa sekarang lu. Terus itu digabung gitu. Jadi lu pas masa kecil sama lu yang sekarang itu seolah-olah akrab gitu. Oh iya. Biasanya sih backgroundnya di belakang hordeng. Gua sebenarnya kayak gini ya, kan sekarang banyak film yang ngangkat isu soal time travel. Iya. Kalaupun emang itu ada, terus gue bisa kembali ke masa lalu nemuin gua kecil, kayaknya gue nggak akan akrab deh. Gitu, nggak bakal foto bareng deh. Enggak, jangan kan sama lu yang kecil, tetangga aja nggak akrab lu. Kalau aku bisa ngedit ya, aku ketemu sama aku yang masa kecil. Iya. Generate AI, aku tendang bro. Kenapa? Aku sebelah masa kecilku yang dulu. Iya. Waduh. Maksudnya versi aku waktu kecil ya. Iya. Jahil banget soalnya orangnya. Aduh. Tapi ya gimana ya, belakangan kalau kita lihat nih, AI itu makin hari makin bagus dan realistik banget. Untuk nginin foto. Ya gue takut ada deepfake juga ya, salah satu teknologi. Disalahgunakan ya. Yang jelas kalau lu tahu pas kontestasi pemilu kemarin ya, yang pas sudah kemenangan di YouTube Short atau ads short gitu. Jadi ada orang iklan tapi pakai deepfake. Jadi ada Anies Baswedan, dia ngomong setelah saya ikut pemilu, saya akan saya berjualan spray gitu. Aduh. Tapi beberapa orang di Facebook ada yang percaya kalau Pak Anies jualan spray. Kalau Sena di Facebook wajar percaya. Ibu-ibu yang tadi kan. Yang tadi tuh yang suaminya nyari-nyari foto cewek. Aduh, kata gue itu deepfake, keciri banget dari gerak mulutnya aja. Iya. Nggak bilang spray itu Pak Anies gitu. Sama kalau nggak salah kan yang deepfake itu, kalau nggak salah siapa ya? Bu Sri Mulyani. Oh, yang terbaru. Iya. Ini masih baru-baru banget. Baru-baru banget. Itu baru. Yang soal ini kan katanya guru beban negara. Padahal itu hoax dan itu hoax. Tapi kalau yang Saroni cabut ke Singapura tuh benar. Itu benar. Gimana nge-generate orang pakai masker di bandara, bingung gak? Dan problemnya gini loh bro, orang Indonesia kan nggak pintar-pintar amat ya. Iya. Dikasih kayak gitu, deepfake gitu, pasti langsung wah ini apa nih? Iya. Emosionalnya gampang terangkat. Iya. Misinformasi. Ada apa? Maksudnya gerak apa? Nanti di beep. Iya. Jadi kan waktu kemarin Sri Mulyani itu, Pak Yanto. Wih, nongkrong biasa Pak. Ini PT mau tenis katanya. Oh, tenis. Iya. Pinjam raket. Oh iya, siap. Tanding lawan siapa Pak? Arsenal. Iya. Tadi Pak. Enggak. Arsenal kan ini ya sepak bola ya. Iya, tanding sama Arsenal lawan Meriam gitu. Mending Bapak main bekel aja deh. Aneh banget. Aduh. Tapi kemarin temen gue ada nanya tuh soal, kan ada yang generate lagu juga ya. Iya. Bisa nggak sih kalau bikin lagu dari AI? Iya, tapi dihak ciptain. Wah, nggak bisa dong harusnya. Itu dia bilang sih karena kan yang ngisi prompt tuh orang gitu. Iya. Cuma yang aransemen segala macam AI. Nah, originalitasnya tuh iya diragukan gitu. Kayaknya kalaupun emang dia cukup berani ya, kayak waktu itu ada pemuda yang berani untuk ngegugat umur ke MK gitu, ngegugat umur di lamaran pekerjaan itu. Nah, misalnya temen gue ini cukup berani nih untuk menggugat kalau lagu yang diciptakan AI itu bisa dihakikan. Kayaknya lawan pertamanya Ahmad Dhani deh. Kayaknya lawan pertamanya Ahmad Dhani. Tapi masa kalau sekalinya lawan Ahmad Dhani itu udah raja terakhir bro. Lawan siapa kek? Ya artis lah. Iya. Kalau Ahmad Dhani. Ya kalau Tommy kan diperiksa gitu. Oh, iya. Kenapa lu? Ketinggalan ini. Apa Pak?
Iya ada yang ketinggalan. Oh iya udah. Iya. Tadi. Iya kalau misalnya yang nge-hackling Tompi kan minimal dicek giginya dulu gitu. Iya. Bentar, Tompi itu dokter ini estetik. Oh estetik, iya bukan gigi doang ya. Salah informasi keras. Iya, maaf. Tompi kalau hackling tuh tata. Lagunya ada yang kayak gitu. Lagunya gitu. Sama ini bro, kan kalau generate lewat AI nih. Astaga, lewat mulu sih Pak. apalagi Bisa dimain tenis. Saya lagi galau. Kenapa Pak? Pengen diiringi. Oh iya. Diiring Allah Nyanyi, Akbar. Kira-kira lagu apa yang cocok Pak? Poripeng. Poripeng. Iya, Sunda banget ya pokoknya. Poripeng. Ada tuh band Poripeng. Aduh. Mengenai Haki tadi. Iya. Maksudnya gini loh bro, kan kalau kita mau generate lagu kita di AI, Iya. kita ambil konteks musik yang paling populer di Indonesia deh, musik pop gitu. Iya. Aku request musik pop, sampean musik pop, kamu musik pop. Itu juga nggak akan beda jauh. Secara paling nggak secara aransemennya tuh gaya-gayanya juga masih sama. Masih sama. Iya. Jadi kan originalitasnya dipertanyakan. Betul. Gitu sih. Terus juga kalau belakangan ya sebenarnya AI itu menurut gue pakai ya secara sehari-hari. Itu tuh ngebantu banget ke pekerjaan adalah mengakselerasi. Iya. Contoh misalnya ya ada perkalian-perkalian yang ribet. Contoh misalnya kayak orang ya paling gampang bikin beberapa alat percetakan lah sama gue. Nah itu tuh kayak bikin nota gitu. Gue tuh tanpa buka komputer nanya AI, gue kasih ukuran, gue kasih area cetaknya segala macem. Dia akan ngekalkulasiin secara detail gitu tanpa gue harus buka komputer. Jadi akselerasi pengerjaannya itu tuh. Iya. Mempermudah kerjaan lu kan. Mempermudah kerjaan itu. Jadinya kayaknya gue masih cukup pantas deh gitu untuk memakai AI gitu. Iya, sebenarnya tergantung yang makainya siapa sih. Nah, itu benar-benar. Iya. Dan memang kadang kan pada dasarnya AI itu yang bantuin kita doang. Iya. Dia sebagai sarana mempermudah atau akselerasi pekerjaan. Iya. Tapi ya kita sering lihat lah sekarang kalau di lapangan, khususnya di negara kita banyak banget yang disalahgunakan gitu loh. Dan semakin AI semakin canggih ini, ada kekhawatiran menggantikan pekerjaan manusia. Oh iya. Ada survei katanya di 2030 desainer grafis bakal terhenti. Oh iya. Tergantikan dengan AI gitu. Tapi kalau menurut gua tidak akan sih, karena kan baik lagi kita mah desain grafis kan manusia kan kerja dengan sense ya, pakai sense. Iya, pakai sense. Itu. Iya, tidak akan tergantikan sih. Kalau menurut kalian gimana? Kalau khususnya di kerjaanku sih di arsitek tetap enggak, karena butuh kreativitas. Kreativitas tetap butuh. Iya. Tapi kabar baiknya adalah saat kita kuliah dulu kita sudah dibekali ilmu analisis yang mendalam. Kenapa bangunan ini harus kotak nih misalnya? Oh iya. Udah kayak gitu. Jadi itu kan udah kelatih 8 semester ya. Wis, mantap. Kita harus analisis dulu bro. Iya. Kalau kita kesulitan baru tanya AI. Ya ini kabar baik lah paling enggak untuk sektor desainer arsitektural. Ini kabar baik aja. Nah kalau ini gue waktu itu pernah nanya ke Jul. Jadi kan rumah gue kan pengen di tembok sama di pagar ya. Gue tuh nanya ke Jul kira-kira butuh berapa? Karena gue tiap kali nanya ke kuli orangnya beda, itu tukang, selalu jawabannya kurang lebih 1.000. Kurang lebih. Iya. Gue nggak tahu di kepalanya gimana tuh ngegenerate-nya. Nah Jul ini presisi. Iya. Tebel bata segimana. Terus dia masukin pakai rumusnya dia, jadi ketemu lah. Sampai 1.000 gitu. Iya. Jawabannya selalu 1.000. Emang yang jual emang 1.000 aja gitu minimum ordernya gitu. Jangan-jangan si tukangnya AI juga tuh bro. Nggak mungkin dong. Tapi versi yang lebih rendah. Belum premium. Makasih. Sebenarnya kita nggak takut dengan tergantikan AI kan. Iya. Sebenarnya khawatir itu bukan kita yang punya skill, tapi orang-orang pemalas. Nah itu tuh. Jadi kayak sebenarnya iya benar. Di masa depan ketakutannya adalah kita tuh tergantikan. Iya. Ini yang paling gelap ya. Ini juga kayaknya entah daerah Sweden atau Norway. Daerah-daerah situ, daerah-daerah Nordik. Kemarin tuh Nvidia ngerilis press conference. Itu Nvidia pertama kali bakal ngebuka The Dark Factory. Apa itu The Dark Factory? Yaitu pabrik yang gelap. Bukan pabriknya mati lampu. Bukan. Yang sering ada di sini. Yaitu ketika jadi nih sebuah pabrik misalnya idealnya ya di tahun-tahun sekarang itu butuh 1.000 pekerja. Dengan adanya sistem otomatisasi full robotik dan dikendalikan AI, itu 80% tenaga kerja yang berkurang.
sisa 20%. Wah gila sih. Dan 20% gede banget tuh angkanya. Iya, dan yang paling parahnya adalah kenapa disebut gelap? Karena benar-benar lampunya dimatiin, minim pencahayaan karena yang bekerja semua robot, nggak kayak kita butuh cahaya buat ngeliat. Iya. Itu yang paling jauh itu. Iya, gue takutnya di Indonesia juga kayak gitu ya. Karena kan 80% kerjanya diberhentikan kan? Iya. Jadinya live TikTok semua tuh. Iya. Wadidaw, minta beras gitu, beras habis. Ditambahin efek velocity. Iya. Iya, itu dia kan. Tapi untuk orang-orang yang bisa memantaskan diri ya di industri kayak gitu, ya mereka biasanya nyari keahlian lain kayak programming. Iya. Mungkin instalasi otomatisasi, gitu-gitu tuh, teknisi robotik banyak sih. Jadi kita nggak live TikTok tuh pilihan terakhir. Iya. Kayaknya gitu kayak host TikTok tuh pilihan terakhir gitu. Tapi kalau aku sih pengen nanggepin sampean ya, tapi lebih ke dilihat dari historical AI di Indonesia tuh aku agak pesimis jujur aja. Kenapa tuh? Karena AI ini kan sebenarnya barang baru. Iya, barang baru. Hitunglah masuk di Indonesia tuh tahun berapa gitu. Itu kan umurnya kan masih pendek. Kita tuh belum punya kayak blueprint untuk gimana sih pakai AI dengan baik gitu. Oh iya, benar-benar. Ternyata saat AI masuk di Indonesia pun udah langsung orang tuh ya udah generate orientasinya ke entertainment. Aduh. Oh iya betul. Iya pasti. Masih populer. Jadi kepikiran sampai menteri bikin AI, Dark Factory gitu. Wah, ini agak jauh nih perjalanan kita. Iya, perjalanan kita bakal panjang, tapi nih ini berita terbaru yang benar-benar terbaru. Kemarin tuh banyak banget beberapa YouTuber yang diundang visit factory di salah satu perusahaan di Cina. Oke. Ya jenisnya perkakas, gue lupa namanya. Tapi yang jelas adalah dia tuh kualitasnya tinggi barangnya, tapi harganya beneran murah. Ternyata dia secara nggak langsung udah nerapin Dark Factory di tahun ini, men. Oh iya. Gue nggak tahu kalau ekspansi ke arah sini gimana. Oh iya, itu dia. Bakal gila sih. Akam sih bakal numpuk tuh. Iya. Wah. Sekarang jaga background bukan 1, 10. Aduh. Berarti itu yang apa ya? Nah, itu yang kutakutin juga ya. Ambil backgroundku yang tadi. Semakin gilanya AI itu, aku takut malah masyarakat kita tuh belum siap gitu. Kalau masyarakatnya kita belum siap, udah pasti kegiling, bro. Kegiling. Udah mereka udah jadi bangsa penikmat. Itu aja yang kutakutin. Iya. Kalau dari gua sih what's of the day nih. Kita memang tidak bisa menghentikan teknologi. Iya. Tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu. Oh iya benar. Sedap, bro. Dan paling dari gua mah teman-teman terus beradaptasi. Betul, survive ya. Iya, perubahan cepat. Sama beli premium dah gitu. Biar bisa beli premium gitu. Paling nggak ada pengertiannya gini aja sih. Kita jadi bangsa yang mau adaptasi sama teknologi udah itu. Iya, kita aja. Mau sisanya gimana ya tinggal ya kalian survival instinct aja sih dalam beradaptasi. Iya betul. Ya kan. Kemarin sih ada menteri yang bilang buat apa internet cepat. Aduh. Ada juga tuh telepon. Aduh iya nih, istri gua nelpon nih. Biasanya nih anak gua udah rewel banget nih. Iya. Ya. Cabutlah gue lah. Gue juga nih dicari mertua nih. Aduh. Ya. Sorry ya. Lu di sini, lu cari berkah aja sini. Ya, sorry ya. Bro. Masih ya ada. Enggak, gua balik dulu, Bang. Keluarga gua nyariin. Gua nyari tahu bulat aja gimana? Iya, boleh dah, terserah.